Saudara-saudara sekalian, maaf ya, nafsu seksual, syahwat adalah bagian dari karunia Allah. Akan jadi amal soleh kalau dengan cara yang benar dan niat yang benar. Maaf, orang yang tergelincir tidak akan pernah sebanding antara kenistaan yang didapat dengan kesenangan yang didapat. Pemerkosa, dia hanya menyenangkan dirinya beberapa saat, tapi dia sudah berbuat keji, nista, menganiaya orang lain, menghancurkan masa depan seseorang, dan dia hanya untuk kesenangan sesaat itu sudah berlabel pemerkosa, pezina. Sama suami yang selingkuh, Masya Allah, Allah sudah menciptakan kesenangannya tidak lama, tapi aib. Kita dengar kemarin ada remaja laki perempuan tergelincir hanya sekali, sesudah itu hamil, menanggung malu. Laki-laki tidak bertanggung jawab, dipukul perutnya agar terjadi keguguran, hanya untuk kesenangan beberapa saat, sesaat saja. Menanggung aib, anak terlahir tidak akan tahu bapaknya. Selama di perut, orang tuanya gelisah, tidak pernah menerima kehadiran bayinya. Hanya untuk sesaat. Maka saudara-saudaraku sekalian, kita harus punya program prioritas di dalam mengendalikan hawa nafsu kita. Ketika pulang dari perang Badar, 300 lawan hampir 1000, berat sekali itu, sangat berat. 1 lawan 3, begitu lelah, begitu dramatis. Baru juga selesai, Rasulullah menyabdakan kita akan menghadapi jihad yang lebih besar. Rekan-rekannya sahabat panik, Rasul, pertempuran seperti apa lagi? Barusan saja sudah begitu berat. Ternyata jihad yang lebih besar adalah jihadun nafs. Ini fardu ain, ya. Jadi saudara jangan menganggap remeh tentang pengendalian diri. Hancur karir kita gara-gara gak mengendalikan diri. Hancur kebahagiaan rumah tangga kita gara-gara tidak bisa mengendalikan diri. Hancur kehormatan yang kita bangun gara-gara tidak bisa mengendalikan diri. Maka latih, karena bagai kuda binal, cepret, rangket. Harusnya Ramadan itu adalah saat pelatihan yang sistematis dan efektif. Karena setan diikat, pelatih yang satu. Jadi kita ngelatih sendirian. Jadi harusnya sebulan kita latih diri kita. Ketika setan dilepas, dia udah tidak mempan. Bukan sono. Kenapa ada orang yang masih nakal padahal di bulan Ramadan kan setan diikat? Ya seperti Mike Tyson, walaupun pelatihnya diikat, tetap saja lancar kalau sudah terlatih. Kalau kita ingin tahu sampai sejauh mana bekas pembinaan setan kepada kita, lihat di bulan Ramadan, tanpa ditipu saja sudah tertipu. Latih, rekan-rekan sekalian. Mulai dari mana? Ya mulai dari atas sampai bawah. Mata, ketika melihat, tahan. Jangan, jangan godol basot. Sayang, tahan. Jangan langsung lungsur langsar. Tahan, jangan. Lihat, palingkan. Terserah saudara. Allah melihat bagaimana gigihnya kita menahan pandangan. Para guru jangan menikmati memandang murid. Para murid jangan menikmati memandang guru. Sewajarnya pandang terkesima, pandang terpesona, tidak. Cepat lihat papan tulis,
lihat kapur. Jangan biarkan hati kita larut. Percayalah, memang senang sudah begitu tabiatnya nafsu itu, tapi tidak. Nonton TV, haruskah saya nonton ini? Pilih mending tahajud, mending nonton TV sambil nonton tuh. Apakah ini pahala? Tidak. Maka tidak akan rame kalau dimatikan. Sesudah dunia ada berita, saudara boleh milih mending nonton TV, mending tahajud. Tanya, apa sih untungnya nonton film koboi ini? Dari tadi nggak mati-mati, ditembak-tembak, ini kera bisa terbang. Tuh, apa artinya saya nonton ini? Lihat film silat, ini 1 lawan 20, nggak kalah-kalah apa-apaan. Masa saya setua ini masih ditipu? Cereng datang Rambo, tembakin semua orang mati, dia nggak mati-mati. Nggak mungkin, nipu. Terus nangis kita. Saudara sekalian, nanya atau sambil nonton TV teh ya, jangan nangis di TV ikut nangis. Yang terbahak-bahak sutradara. Ayolah, mulai banyak nanya, tanya saja ke hati. Haruskah saya nonton film ini? Apa manfaatnya buat dunia akhirat saya? Apa konsekuensinya? Lihat, tidak, sudahlah, mending yang lain. Maka di samping tempat tidur tuh harus siap Quran yang enak dibaca, hurufnya besar-besar, ada garisnya. Bagi yang belum lancar, siapkan buku bacaan di sekitar tempat tidur. Mending nonton TV, mending baca buku. 1 jam, 1 jam setengah. Dunia dan berita sudah selesai, mending lanjutkan acara TV atau mending tahajud. Susah sebab kalau tidur jam 11 bangun jam 3 hanya bagi yang terlatih saja. Mata, jalan-jalan ke BIP, mau apa? Mau apa? Tapi udah banyak monyet dan naik itu apa? Eskalator, tangga berjalan, palingkan aja. Kalau yang di depan menggoda, tidak. Terserahlah, saya tidak bisa mengatakan lebih dalam lagi. Tapi maaf saja ya, kalau saudara ingin merasakan manisnya iman, ghadul basar, tahan pandangan. Akrabkan dengan Al-Quran. Saku ada Quran, di tas Quran. Jangan cuma punya 1 Quran. Makin banyak, makin mudah didapat, makin bisa dibaca. Ruang tamu Quran, di dekat ruang makan Quran, kamar tidur Quran. Makin banyak Quran di rumah kita, kita istirahat pegang, baca. Itu lebih baik. Baca buku, di tas bawa buku, itu lebih sehat buat mata kita daripada kita obral melihat hal yang akan mengotori hati. Mau nonton ke bioskop, tanya dulu, perlukah nonton? Tapi dah hiburan, apakah harus nonton? Bagaimana kalau kamu mati di bioskop? Saya akan bawa surat aja bahwa saya dalam penyelidikan